Ya, kita itu kadang-kadang untuk membandingkan ya, itu ada organisasi yang Islam yang namanya HMI itu. Itu kacamata HMI-nya tidak pernah dicopot. Mereka yang ke Golkar kacamatanya tetap HMI. Yang di P3 kacamatanya tetap HMI. Pokoknya di mana-mana kacamata HMI tidak copot. Kebiasaan NU enggak. NU itu kalau ke Golkar, kacamata NU-nya dicopot, diganti kacamata Golkar. Kalau di P3 kacamata NU dicopot, ganti. Di mana dia berada, itu kacamatanya dipakai, kacamatanya NU dipakai. Sehingga kalau kacamata saya kacamata Golkar, kan Anda kacamatanya P3, udah enggak kelihatan NU-nya lagi. Tapi kalau HMI enggak, dimanapun mereka, lalu bisa berembuk satu sama lain. Itu saya sudah menjadi saksi mata. Jadi ketika MPL disebut sebagai Ijo Royo-royo itu semua kiai banyak yang sana, orang Islam yang NU yang tua ada di sana, Kiai Ilyas, ada Kiai Maimun, ada Kiai Khalil, yang muda banyak sekali yang di Golkar, Slamet Effendi Yusuf, ada yang di P3 seperti Nazir Muhammad, ada yang di PDI segala macam. Itu kalau orang NU dia mau bersalaman saja di ruang sidang paripurna itu, dia harus noleh-noleh dulu. Jadi anak muda NU yang di Golkar mau salaman dengan Kiai NU yang di P3, dia harus noleh-noleh dulu. Aman nggak? Ya, aman nggak? Kalau ada, soalnya kalau ada seniornya misalnya di Golkar, dia akan ngomong, wah reuni nih ya, gitu. Wah dia sudah. Tapi kalau HMI enggak, mereka ngeriungi Allah yarham Nur Khalis itu biasa. Berapa? Yang di Golkar berapa ya? Wah, di P3 banyak ya. Nah, PDI ada berapa? Di depan orang banyak di ruang sidang paripurna mereka santai aja karena mereka semuanya pakai kacamata HMI. Itu perbedaannya ya. Nah, kita kan organisasi kita itu memang lain dengan organisasi modern, namanya saja organisasi, tapi sebetulnya tidak modern-modern betul. Karena kalau organisasi yang modern itu ada beberapa orang, beberapa kelompok mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama, lalu mendirikan organisasi. Kalau NU kan enggak. NU itu sudah ada masyarakat yang kelakuannya sama. Di Jawa Timur ada kiai dan santri, ada simpatisan kiai. Di Jawa Barat juga begitu. Mereka itu ngumpul sudah ada, jamaah ini sudah ada. Baru diwadahi dengan jam'iyah. Problem yang sampai sekarang itu nggak selesai-selesai adalah bagaimana mengatasi isi yang tradisional dengan kulit yang modern itu. Jam'iyah dan jamaah itu. Dari dulu saya ngomong begini sejak tahun 90-an atau sebelumnya, sampai sekarang masih ada gap itu antara jam'iyah dan jamaah. Dari segi budayanya masih budaya jamaah. Belum menjadi organisasi yang modern, belum menjadi jam'iyah. Kalau jam'iyah di atas ini enggak usah Rais Am ya, ketua umum aja kalau menyatakan begini, bawah harus begini semua. Itu organisasi modern. Apalagi kalau yang ngomong Rais Am, puasa mulai besok, semua besok. Sekarang bisa begitu enggak? Ternyata PP begitu, wilayah bilang itu namanya masih jamaah, belum organisasi. Itu harus diselesaikan dulu. Dulu yang mau menyelesaikan, Allah yarham, Kiai Mahfud Siddiq, nama Kiai Wahid Hashim Asy'ari. Entah bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka dipanggil muda sekali. Kiai Wahid belum 40. 40 sekarang masih Ibnu. Itu apa namanya? Jadi saya mikir-mikir, Gusti Allah memang tidak ingin NU ini modern sekali, tidak ingin. Ya sudah begini inilah, modern agak tradisional.
Atau tradisional yang agak model gitu. Di mana-mana kan gitu. Jadi kayak orang desa ke kota lah. Dasian tapi kaos kakinya masih kelihatan, lorek-loreknya itu selera desa. Ini kan PBNU juga berupaya untuk melakukan itu ya, apa namanya, modernisasi, proses modernisasi. Iya, dia NU harus pelan-pelan karena kita orang banyak dan itu dianggap, kalaupun dianggap problem, itu problematika yang sudah lama. Jadi ya pelan-pelan, nggak bisa kesusu itu malah nggak jadi semua. Iki berarti tantangannya ini membuat organisasi menjadi lebih modern. Masyarakat itu kan berkembang sesuai zaman. Maka yang akan menghormati masyarakat, yang akan khidmah kepada masyarakat juga harus berkembang. Nggak bisa model zaman kuno dibuat mengatasi masyarakat zaman sekarang. Nggak bisa. Jadi yang berubah masyarakat, tapi yang mau berkhidmah kepada masyarakat harus berubah juga. Kalau enggak ya enggak jadi. Harus mengikuti zaman juga. Gitu. Makanya ada makalahnya Gibran itu kan, Khalil Gibran itu, anakmu itu bukan anak zamannya, bukan anak zaman. Karena anaknya zaman jangan lalu kita perlakukan seperti kita. Artinya apa? Artinya karena masyarakat ini berkembang terus sesuai zaman, maka yang akan berkhidmah untuk mereka harus juga menyesuaikan zaman. Kalau boleh dicontohkan Abah, yang paling terlihat tidak kompatibel atau berubah saat ini, tantangan di masyarakat yang belum terjawab oleh NU apa kira-kira? Ya, misalnya terus kita seperti dulu mau menyelesaikan masalah di daerah cuma disilaturahmi saja. Dulu ada kedengaran di sini ada Kiai Mahfud Siddiq datang sowan kiai-kiai. Selesai. Ini gimana kok saya dengar begini. Katanya panjenengan kiai tidak setuju dengan adanya datang. Oh enggak. Ya udah sekarang diadakan pertemuan saya nanti yang pidato. Selesai. Macam itu. Sekarang kan ada mekanisme organisasi yang ada rapat hariannya, ada rapat plenonya, ada segala macam. Kira-kira ini masalah ini bisa diatasi pleno apa cukup harian apa gabungan? Itu. Dan kemudian kodon asasi, khitah Nahdlatul Ulama itu harus terus dimasyarakatkan ke bawah, ke cabang-cabang sampai ke bawah. Biar mereka tahu lah, ini aturan di organisasi seperti ini, tujuannya ini, cara mengelolanya seperti ini. Itu serempak sama gitu. Jangan hanya yang yang mempunyai pengertian seperti itu hanya PBNU saja. Bawahnya enggak nyambung. Bawahnya harus tahu juga. Sehingga nanti kalau PB menghendaki seperti ini, wilayah itu kan pembantunya PB untuk cabang-cabang. Kalau wilayahnya aja nggak paham, nggak payah. Wilayahnya mengerti, terus cabang-cabang bisa dimengerti. Cabang nanti yang ngurus MBC yang utus ranting begitu. Berarti intinya persoalan-persoalan yang terjadi di NU di masyarakat, termasuk yang kaitannya dengan PKB itu, kalau saya tidak salah menangkap pesannya, harus diselesaikan secara modern melalui mekanisme yang terstruktur itu, termasuk mengangkat ke level yang lebih tinggi jika yang sekarang di Tanfid belum selesai gitu ya. Ya, dan jangan lupa ada kiai dari awal berdirinya NU itu sudah ada kiai-kiai yang tidak ikut berorganisasi tapi mendukung NU. Ada kiai-kiai pesantren itu yang kalau ditanya NU tapi dia nggak mau cawe-cawe di organisasi, nggak mau. Itu ada. Dan itu harus dihargai juga, diajak bicara. Kiai-kiai yang masih mempunyai pengaruh di bawah diajak bicara sama Suriah itu. Ini ada permasalahan begini. Jangan merasa bahwa kiai di struktur ini lebih tinggi dari kiai-kiai yang tidak di struktur. Karena banyak juga kiai-kiai yang tidak di struktur tapi lebih tinggi pengaruhnya. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau musyawarah, saya ngundang kiai-kiai sepuh
yang berpengaruh di bawah. Insya Allah itu selesai.